sini ada 4 yang membuat amalan kita itu sia-sia. Pertama, ilmu sebelum beramal. Ilmu sebelum beramal. Jadi sholat ini hasil dari taharah. Taharah, wudu, hasil dari istinja yang beres. Jadi kalau mau amal kita diterima Allah, coba itu istinja yang benar itu. Istinja. Kalau buang hajat, nyucinya jangan dalam keadaan tidak diden. Paham itu maksudnya? Nyucinya jangan dalam keadaan tidak diden. Begitu juga mandi junub. Jangan mandinya berdiri, akhirnya dubur tidak terbuka. Dubur tidak terbuka, maka air tidak masuk itu ke dalam. Jadi ini bubur ini, karetnya itu jangan sempat menjepit najis. Jangan sempat menjepit najis. Ngedennya tanggung, bukanya nanggung. Jadi najis itu belum suci di jepitan karet itu. Kalau begitu bagaimana? Istinjanya tidak sah. Kalau istinjanya tidak sah, tak ada cerita yang lain beres. Gitu. Dan kewajiban mensuci yang seperti itu bukan bapak-bapak aja. Kewajiban itu sampai dilakukan oleh anak kita yang dah balik. Jadi bapak wajib sampaikan itu kepada anak juga. Kalau tidak, bapak berdosa. Berdosa. Kau nakku, kau dah balik. Umur 13 ke atas sudah dihitung itu. Bagaimana kau istinja nak? Kalau kau buang hajat, bagaimana kau cara nyucinya? Ya udah cuci aja ya. Kau dan apa enggak? Enggak ya, berarti itu istinja enggak beres. Yang kita khawatirkan matilah si ayah. Yang paling berhak menyolat mayatnya itu siapa? Anak. Enggak beres pula istinja anak itu. Bayangkan itu. Istinjanya enggak beres. Salat mayat ayahnya berarti. Pertama, salat mayatnya enggak sah. Yang kedua, ayahnya berdosa. Itu dulu bereskan. Karena enggak sah iman ibadah. Kalau tidak sempurna istinjanya. Makanya WC duduk harus ekstra hati-hati gitu. Kenapa? Karena tidak membuka sempurna itu dubur gitu. Maka kesucian kita tidak sah. Maka akan tidak beres semuanya. Jadi tolong dibenahi. Itu dibenahi. Orang yang kencing mesti didenkan istibrak. Jangan kosong. Kayak kereta digas nggak masuk gigi. Betul
betul-betul diten. Dikhawatirkan ada setengah tetes ya, di tempat batas itu, dia itu tidak tertolak. Karena begitu diden, dia betul-betul dia menjepit, sehingga tidak ada lagi najis yang ada di situ. Kalau dennya nggak kuat, dia tinggal. Nanti 5 menit kemudian meleleh dia sedikit keluar, ya. Maka resikonya bukan hanya batal, tetapi celana kena juga menjadi najis. Ya, jadi ada ditemukan Nabi orang diazab dalam kuburnya gara-gara gak diden dan itu. Gara-gara gak diden dan itu. Betul-betul. Nah, jadi sempurnakan. Makanya celana dalam itu mesti sering-sering diperiksa itu. Kalau perlu dicium, ada pun najis nggak? Pastikan itu. Jangan kita biarkan akhirnya ibadah kita ini sia-sia. Kita anggap kita udah beres, padahal di sisi Allah kita belum beres. Belum ada apa-apanya. Ini. Maka fikih ini menentukan. Fikih ini luar biasa. Amal ibadah tanpa ada fikih, tanpa ada syariat, hancur. Ini yang pertama. Yang kedua, mandi junub. Rambut yang dicet, pastikan catnya itu meresap, bukan membungkus. Apa bedanya dia? Kalau dia membungkus, maka ketika junub air tidak kena ke rambut karena dibungkus oleh semir. Ya. Tapi kalau dia meresap kayak inai, warnanya itu di dalam rambut. Ya. Makanya kalau orang pakai inai kukunya nih, dia sampai pudar dan pudar. Beda sama kutek. Kalau kutek rontok dia. Maka perlu kita lihat, tanya itu ke tukang cat rambut itu. Ini bahannya dari apa? Apakah dia menutup atau meresap? Memang lebih baik ini jangan. Nabi hanya menyuruh orang ngecat rambut untuk perang. Ya. Karena banyak orang yang tua-tua rambut sudah putih, megang pedang, ngekeh orang kafir. Tua semuanya itu. Cat rambut. Siapa yang tidak ngecat rambut bukan golonganku. Cat rambut hitam semua. Orang kafir tengok, mak muda-muda ini. Untuk perang. Kita ngecat rambut ke kafe. Ini. Jadi tolong dibenahi. Bagi anak-anak yang ngecat rambut, perempuan-perempuan halangan yang berkutek, pastikan tidak mati dia dalam keadaan halangan tersebut. Karena kalau sempat mati dia berkutek, kan ada orang asal halangan berkutek. Pastikan dia nggak mati. Perempuan halangan tetap sunat berwudu. Tetap sunat berwudu. Bagaimana dia berkutek?
Berarti pre dia selama-lamanya. Gitu. Ini jari jemari. Setiap jari ada sunnahnya nih. Ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Hah? Ada sunnah motong kuku. Kalau enggak kita potong satu, maka ada satu jari yang makruh. Makruh itu maksudnya apa? Dibenci. Ada satu jari kita yang dibenci oleh Allah. Ada satu jari yang dibenci oleh Allah. Ini kalau tempat kita mati, bahaya ini. Baru kita ambil kelebihan. Kelebihan kita itu apa? Kelebihan kita. Apa kita hafal Quran 30 juz? Enggak, berarti enggak ada kelebihan. Apa 5.000 hadis? Enggak ada kelebihan. Pernah uang kita ambil 5 miliar bangun masjid? Enggak juga, enggak ada kelebihan. Udah enggak ada kelebihan, tertumpuk pula kekurangan. Mau jadi apa kita ini? Lakukan sesuatu yang mampu kita untuk melakukannya. Maka ketika kita tidak mampu untuk melakukannya, di situ dimudahkan, dimaafkan. Sanggup menghafal Quran 20 juz, enggak sanggup aku ya Allah. Yang sanggup lakukan. Jangan kita nanti yang sanggup nggak kita lakukan, yang nggak sanggup udahlah nggak sanggup. Yang sanggup pun jadi kayak nggak sanggup ini. Itu. Jadi ini bereskan semua. Wasah daki di bawah kuku. Nah, itu pastikan air wudhu itu sampai ke dalamnya. Maka tak boleh orang yang sholat dengan wudhu yang nggak sampai ke dalamnya. Sempurnakan itu. Sempurnakan. Karena amal kita tergantung pada kesucian kita. Ini penting. Memulai wudhu itu niatnya ketika membasuh muka. Membasuh muka. Ambil air, basuh muka. Begitu air ini kena di muka, di situ dia berkata, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Selesailah niat. Jadi tidak niat itu terlepas dari cuci muka. Baru dicuci 3 kali. 3 kali hitungan sekali apabila rata. Baru dihitung sekali. 5 kali baru rata, hitungannya berapa? Sekali. Sunatnya berapa? 3 kali. Berarti yang 5 dihitung sekali. Berarti kalau 3 kali perlu berapa? Hah? Enggak. 5 kali baru rata. 5 kali dihitung sekali. Berarti yang kedua lagi nanti yang kali yang ke-6, yang ke-7 kali yang ketiga. Itu dia. Karena kalau belum rata belum dihitung. Selesai berwudu ada belean. Wudunya sah enggak?
Enggak. Karena air tadi tidak sampai di balik, ya, di balik belek itu. Berarti wuduknya enggak sah. Jangan pula siap berwuduk bercermin ada belek terus dibuang. Ulang lagi itu. Pastikan itu. Nah, mana batas yang mesti dibasuh? Lintangnya dari kuping spring. Ya. Bawahnya ini sampai tubuh rambut. Ustaz, ada orang botaknya sampai sini. Kebiasaannya mana? Sebelum botak dulu. Ya. Mana di awal? Ini dia. Maka ini lagi. Nah, ini. Pastikan itu. Nah. Sering tidak basah, ini dia. Ini kadang-kadang berminyak. Ini pastikan. Ini sama. Nih, itu seringnya. Kenapa? Karena waktu nyuci ini. Itu tolong sempurnakan. Kalau enggak sah. Makanya harus betul-betul diratakan. Diratakan. Kalau berwudu dengan air aqua segini, ya, tentu hemat apa enggak ini? Hemat. Tuang. Begitu sudah dituang, maka kita cuci. Selama tangan belum berpisah dari wajah, ini air yang basah di tapak tangan berlaku untuk membasah yang lain. Paham? Kalau tangan ini lepas dari wajah lalu ditempel, ini air disebut musta'mal. Enggak boleh. Jadi enggak boleh begini terus lepas gini, jangan lagi. Maka air yang tadi kulitnya belum rata diratakan oleh air yang terpisah tadi ditempelkannya lagi, enggak boleh. Jadi kenakan terus. Gini tempelkan sikit-sikit. Nah, terus. Jadi kalau posisi airnya sedikit. Nah, dan dilarang wudhu itu boros. Kalau berkumur-kumur, matikan dulu keran. Ini udah keran kayak air terjun, berkumur-kumur, air hidup, ngobrol pula lagi. Untuk jatah dia aja habis 2 kubik air. Nabi benci kepada orang yang berwudhu seperti itu. Ya, matikan. Di laut sekalipun Nabi bilang hemat air. Di laut. Kemana lagi? Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa boros air, kalau sudah terbiasa boros air sedikit, dia tunda sembahyang, nunggu hidup lampu. Itu. Kalau sudah terbiasa. Manusia ini memang manja. TV aja mati remote-nya udah susah kali deh. Zaman dulu nonton tempat orang aja pun jauh-jauh udah senang kali. Cas baterai. Banyak pohon lagi dapat. Siapa itu? Ya, saya. Dah. Jadi pastikan itu. Timbul pertanyaan, ini masuk bagian mana ini? Nih. Masuk bagian kuping yang dicuci apa enggak ini? Cuci.
Setelah muka baru dua tangan. Dua tangan mulai dari tangan sampai siku. Ya, sampai siku. Ini disebutkan batas basah. Jadi tidak mesti harus gini, enggak mesti. Ya, enggak mesti begini dia. Yang penting basah. Cuman kalau gini apa dia hikmahnya? Kalau gini, kalau lempang siku berlipat, kerutnya makin banyak. Kalau gini, ini seringnya nggak basah ini. Basah kan ini? Ini bertepung nih sering ini. Basah. Ya, pastikan itu. Dah, kanan kiri. Sunatnya kanan dulu, selesai baru kiri. Cuman dua aja itu. Apa namanya? Tangan sama kaki. Dua. Jangan pula muka nanti kanan juga. Ya. Ini tangan, pastikan itu. Nah, ini di celah-celah jari ini yang pakai cincin, pastikan tidak ada yang tidak boleh kena air. Perempuan mandi junub pakai kerabu, kerabu ini, pastikan itu. Jangan sempat dia tidak basah. Selesai itu baru ngusap kepala. Dalam mazhab kita Syafi'i segini aja dah boleh. Mazhab Syafi'i udah boleh, bukan Syafi'i gitu. Ini seringnya Syafi'i kan gitu. Gini nggak boleh. Cuman afdolnya mana? Seluruh kepala. Seluruh kepala. Apakah air menyapu kepala juga air untuk kuping? Boleh. Gitu. Apakah air yang menyapu kepala juga untuk kuping? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i untuk kuping bima'in jadi dengan air yang lain. Ini ambil lagi ini, kemudian baru pakai air yang lain. Namun ada kita baca juga hadis dari Ibnu Khuzaimah begini baru kuping. Jadi yang jelas kuping tidak masuk dari kata hal yang wajib dibasuh. Hal yang wajib kena air. Karena dalam wudu ini 4 aja yang basah. Muka, tangan, kepala, kaki. 4 yang basah. 2 kering. Pertama niat, yang kedua tertib. Macam mana membasahkan tertib? Dah. Setelah itu kaki. Celaka 2 tumit kata Nabi. Kenapa? Tumitnya enggak digosoknya. Sepak-sepaknya air. Sepak-sepaknya. Gosok itu. Nyuci kaki ini anggota kerjanya tangan. Bukan kaki. Pakai kaki. Anggota kerjanya tangan. Pastikan tangan itu menyentuh kaki. Bereskan semua. Pertama tumit, yang kedua mata kaki. Itu kalau sering duduk-duduk gini di atas semen, ya, gabal itu mata kaki. Kapalan ya. Iya. Saya nggak tahu kapal selam atau kapal darat itu. Ya. Kapal api. Ya. Nah, itu dicucikan itu.
Pastikan, karena itu hal yang wajib dibasuh. Dah selesai itu, selesailah. Selesai wudhu. Saya tidak ngambil bagaimana sunat wudhunya nih. Ini saya nggak ngambil itu. Ambil yang penting-pentingnya aja. Nanti saya tunjukkan poinnya banyak-banyak kali, lupa semuanya. Dah selesai wudhu, selesailah. Ustaz, bagaimana wudhu bugil? Ya, kurang ajar dikit aja. Ya. Kalau sering, ya. Kurang adab. Sunat wudhu membaca bugil. Pakai nawai itu pula itu. Nawai itu. Mereka nengoknya nawai ini. Ya. Dah. Masuk solat. Bagaimana solat? Siapa ini? Saya suruh solat berjamaah. Berdiri. Berapa orang? Saya mau lihat cara bikin saf macam mana. Berdiri, siapa? Tolong lagi. Berdiri. Lagi. Ya, berdiri. Tidak boleh mijak garis. Cak mana garis? Ambil aja di saf. Tidak boleh mijak garis yang dipijak. Tumit dengan tumit shibran sejengkal. Jangan kelebaran. Tumit dengan tumit sejengkal, lebaran. Jari menghadap kiblat. Jari, kalau jari cap goreng pisang, jempolnya. Ya. Jempol, jangan kelewat besar. Shibran. Dah. Siapa lagi? Dah. Pas kan dulu asal-asal. Depan saya asal-asal. Tentang ecek-ecek. Dah. Nah, kita anggap inilah saf di zaman Nabi. Kata Nabi di depan, luruskan saf kalian. Udah lurus? Udah? Nah, rapatkan. Udah? Rapatkan. Begitu Nabi mengatakan rapatkan, Anas bin Malik mengatakan, falaqad ra'aitu ahadana. Aku melihat salah seorang di antara kami menempelkan kaki dengan kaki. Satu orang, pahen aja lah. Satu orang, pahen tempelkan. Nah, menempelkan kaki dengan kaki. Kata Anas, aku melihat ada satu orang menempelkan kaki dengan kaki. Anas nempel nggak? Enggak. Maka orang yang berpendapat kalau sholat berjamaah semuanya wajib menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya, lalu disandarkan kepada hadis Anas bin Malik, tidak cocok. Kenapa? Karena Anas yang meriwayatkan hadis itu pun tidak mengerjakannya. Dia melihat bukan para sahabat, tetapi ada seorang sahabat yang menempelkan kaki dengan kaki. Satu, dari Anas bin Malik. Yang kedua, kesaksian Nu'man bin Bashir. Aku melihat seorang menempelkan bahu dengan bahu. Tempelkan. Lutut sama lutut, tempelkan. Itu makin aneh lagi. Makin aneh lagi. Kenapa? Karena Ibnu Utsaimin dan Hakim Abdad
mengatakan wajib menempelkan bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, kaki dengan kaki. Jadi saya ingin katakan itu pendapat keliru. Jadi hadis yang tadi mengatakan aku melihat salah seorang di antara kami yang menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, itu bukan seharusnya menjadi contoh, tetapi itu riwayat menjelaskan ada seorang sahabat yang melaksanakan sholat caranya aneh. Jelas. Berarti bagaimana caranya? Kaki lempang, ya. Karena selebar bahu shibran berarti tidak bersentuh. Inilah yang aslinya. Makanya Ustaz Abu Somad pun mengatakan nggak wajib. Gitu. Jadi, andai kata nanti renggang, ini Mas Gunawan posisi di belakang imam, ya, posisi di belakang imam. Maka bagi yang sebelah kanan imam rapatnya ke kiri, jangan Gunawannya tarik kembali. Bagi yang di sebelah kanan, belah kiri imam rapatnya ke kanan, jangan Gunawannya tarik ke kiri. Yang satu narik kiri, yang satu narik kanan. Ya, dua-duanya bos pula itu. Aku bos ke sini, aku tarik. Ini ya, begitu. Nah, sampai berdiri begini ada berapa aturan? Coba hitung. Pertama berdiri, yang kedua tumit dengan tumit sejengkal, yang ketiga jari menghadap kiblat. Dah tiga. Bahu, ya itu udah otomatis sudah rapat itu. Karena mungkin kaki dan bahunya sama. Tiga. Poin yang keempat, Rasul matanya melihat ke tempat sujud. Jadi jangan takbir dulu, takbir dulu. Ya, lihat ke tempat sujud. 4. Yang kelima, mengangkat tangan. Angkat tangan ada 2. Yang pertama haswa mankabain, setentang 2 bahu. Mana? Jangan nanti hadisnya setentang bahu, prakteknya setentang dada. Nah, itu setentang dada ini. Naik lagi, setentang bahu naik ini. Jangan gini. Ya, setentang bahu ya di atas. Jangan udah terus. Gini dulu, maksudnya udah paskan gitu. Jangan diturun lagi. Masuk nawan setentang dada masih. Naik lagi. Setentang bahu. Tangan tidak dirapat dan tidak digenggam. Nolak gini, bukan nolak gini. Yang kedua setentang kuping. Nih, kalau setentang kuping, ibham jempol nyentuh kuping. Nih, 2 dari Nabi. Jangan bikin nanti yang ketiga, nggak ada dalilnya. Nggak ada. Mau pakai yang mana? Belum. Udah lama sikit apa-apa. Dicatat malaikat, kita pun takut. Setelah tangan sampai pada posisinya, berarti ini udah nggak rapat lagi nih. Ini udah lengkap. Rapat lagi. Setelah tangan sampai pada posisinya, summa, kemudian Rasul takbir. Ya, coba. Allah. Ya terus tangannya bergerak. Allahu Akbar. Fayak khusus simalahu biyaminih. Nah, duduk. Itu dah selesai. Ayalah ke masa begini. Ya. Jadi ini atau ini. Kaki ya maksimalnya selebar bahu. Bahu dengan bahu nggak nyentuh. Untuk apa? Memberikan ruang siku dikala bersedekap.
Jadi kalaulah kaki selebar bahu, bahu dengan bahu tidak nyentuh, otomatis kaki dengan kaki juga enggak nyentuh. Ini kadang kaki nyentuh, bergerak pula gini. Iya. Nah. Itu. Kalau memang mau dicocokkan sama dalil itu. Jangan mentang-mentang mirip sama. Nah. Tangkapnya di laut, di lele juga 9 itu. Lele pula bilang, mana lele besar ini ajaib, 9 bilang lele. Di sungai, di sungai subuh lele. Pantas pucuk subuh habis. Oke, malam ini. Dah, jadi pilih yang ini atau aku ngambil yang ini, istiqomah kau ngambil yang ini. Aku ngambil yang ini, istiqomah kau ngambil yang ini. Saya belum temukan dalil yang ini. Tak tahu di mana riwayatnya. Ya. Allah di dalam kalimat Allah di situ niat. Ya, di situ niat. Allah niat terus ini. Sengaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat untuk imamkan Allah Ta'ala Akbar di dalam takbir. Kenapa harus niat di dalam takbir? Alasannya pertama, niat rukun sholat. Permulaan sholat apa? Takbir. Dah, kalau niat sebelum takbir berarti niat misah dari tubuh sholat, berarti niat menjadi syarat sholat, bukan rukun. Itu satu. Yang kedua, kenapa niat mesti di dalam takbir? Karena Nabi mengatakan hanya saja segala amal wajib dengan niat. Segala amal. Sholat amal nggak? Bagian dari kata amal nggak? Berarti segala sholat mesti dengan niat. Pertanyaannya, permulaan sholat apa? Berarti segala takbir dengan niat. Niat itu spare part sholat. Ada sepeda, kita beli pakai kotak. Kotak ini spare part nggak? Nggak, berarti nggak. Nah, setangnya, kalau spare part mesti dilas nggak dengan sepeda? Mesti nyatu. Karena niat spare part mestinya nyatu. Ustaz, aku niatnya dari rumah. Berarti kau bukan niat, masih azam. Azam itu cita-cita. Ustaz, aku niatnya sambil jalan menuju masjid, aku niat. Berarti niat kau bukan niat, tapi maksud. Nabi tidak menggunakan dua kata itu. Innamal a'malu bil azmi, tidak. Innamal a'malu bil maksudi, tidak. Maka tidak boleh niat di rumah atau dalam perjalanan. Dah. Jadi niat di dalam takbir. Dah. Allah sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ku imamkan Allah Ta'ala. Ada 3 yang mesti dimasukkan di dalam niat. Apa itu? Pertama, sengaja. Yang kedua, fardu. Yang ketiga, waktu. 3. Fardu. Allah sengaja aku sembahyang fardu zuhur, ya,
Ini yang mesti 4 rakaat untuk imamkan Allah Ta'ala. Sengaja aku semayang zuhur untuk imamkan Allah Ta'ala. Sah nggak? Tidak, karena enggak. Sengaja aku semayang fardu, ya, nggak ada waktu, nggak bisa. Ini 3 yang jelas. Gitu. Disebut kasat, tarut, ta'yib. Allah, sengaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat untuk imamkan Allah Ta'ala, akbar. Ya, itu niat. Cuman jangan salah paham, 5 waktunya maghrib aja, karena saya nyontohin maghrib. Dah. Dalam ketika mengucapkan Allahu Akbar yang di dalamnya ada niat, fayakhuzu simalahu biyaminih. Rasul mengambil tangan kiri dengan tangan kanan, ambil. Bawa kemana? Ya? Baru peletakan tangan. Jangan salah letak. Ada hadis ini, ya, Wa'il bin Hujur. Ada hadis, nih. Ada lagi yang ketiga, nih. Ini hadisnya sahih, tapi tidak diamalkan oleh Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal. Enggak ngamalkan ini. Enggak. Ada apa? Ya. Gitu. Jadi ulama terbesar di kalangan salafus saleh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali enggak ngamalkan. Rata-rata ini yang main. Jadi yang kedua, di bawah dada, di atas pusat. Ini dada, ya. Ini pusat. Dari mana Ustaz tahu pusat? Ya memang ini pusatku. Kemana pula awak tak tahu memang pusatku ini? Ada kadang-kadang orang protes lewat. Pusat awak protes. Maunya pindah itu kan. Ini dia. Ya, di bawah dada, di atas pusat. Ketika di bawah dada, di atas pusat, ya, apakah aturan itu sudah selesai sampai di sini? Belum. Ai ma'ilan, oh bukan, apa namanya? Ya, ila jihati yasarih, artinya condong ke arah kiri. Condong ke arah kiri. Condong ke arah kiri. Inilah yang saya bilang dulu, ya. Saya tanya uak saya di kampung. Wak, condong itu maksudnya gimana, Wak? Tarikkan Wak tangan saya ini, sam, katanya taruh begini, pegang gini. Nah, ini baru condong. Tarikkan Wak tuh. Payah kurasa ini. Wak sama atuk siapa tua? Siapa duluan sholat? Wak apa atuk? Atuk. Saya tanya lah ayahnya, Wak, apa betul kata Wak begini? Condong. Tarikkan atuk itu tangan saya, pindahkannya kemari. Ini makin susah lagi. Yang herannya saya, Wak enggak ngaji, atuk enggak ngaji. Ini dia. Rupanya kalimatnya belum selesai. Kalimatnya belum selesai, belum diteliti habis, udah berfatwa. Ini susahnya. Sama kayak atuk di kampung kami, atuk yang lain lagi.
Baca kitab pusaka Boyot dulu. Boyot udah tinggal. Ada kitab tinggal Arab Melayu. Bacalah kitabnya itu. Kita udah dimakan rayap. Hilang ra-nya, ditambah-tambahkan sedikit. Entah ra, entah apa, pokoknya cocok kalah. Bacalah kitab. Haram memakai gendang dan kecap. 2 tahun misop nggak pakai kecap. Setelah 2 tahun dibelilah kitab baru, dilihatlah haram memakai gendang dan kecapi. Iya, baru beli kecap. Lakulah bangun tuh lagi. Ya, kalimatnya belum selesai. Kenapa condongnya ke arah kiri? Karena jantung berada padanya. Apa betul jantung orang di sini? Bikin atuk ke bawah lagi. Lalu bagaimana kata Ma'il? Bukan Ma'il. Bagaimana? Tangan tetap di ulu hati. Kalau saya megangnya begini, condong apa timbang? Timbang. Timbang. Condong perlu condong nggak? Perlu. Maka disinilah dia terjadi condong. Ya. I'anatul Talibin, Kifayatul Ahyar, Nihayatul Zain, itu kitab-kitab. Terjadi Dah. Ini ada lagi gini. Kemudian barulah mengucapkan Allahu Akbar lagi. Tadi kan Allahu Akbar. Allahu Akbar yang tadi Allahu Akbar apa? Takbir. Takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Iftitah perlu enggak? Perlu. Allahu Akbar kabira ada dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi jangan bilang, "Oh, kami Allah mabait, enggak pakai kabira." Remeh pula itu. Padahal ini hadis surat Imam Bukhari. Begitu juga Allah mabait ada dalam riwayat Nabi. Jadi boleh. Ya. Dua-duanya. Jangan meremehkan salah satunya. Allahu Akbar kabira, jangan Allahu Akbar yang takbiratul ihram diseret ke yang ini. Paham? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Jangan yang itu. Pisah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Dah. Saya tengok imam tarawih tak pakai iftitah. Ya. Tak pakai iftitah. Apa makruh itu? Iftitah itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana iftitah? Tak. Bapak-bapak salat sunat saya tengok. Enggak pakai iftitah. Jangan-jangan kalau kita tes satu persatu enggak hafal barangkali. Insyaallah. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah enggak baca kayaknya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayaknya enggak baca ya. Mau dijual harga berapalah semayang kita ini kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang mukmin dirinya. Ini sholat ini mau dijual berapa ini kepada Allah?
Jangan main-main. Harta kita yang nyata-nyata itulah itu, semayang kita itu. Ini jaga. Nah, sampailah pada selesai iftitah, baca bismillah. Ustaz, aku nggak baca bismillah. Kau belajar fikih, wuduknya wuduk siapa? Wuduk Syafi'i. Jadi kalau wuduk Syafi'i, Baca. sholatnya sholat siapa? Syafi'i. Aku kan wuduk Nabi. Dia nggak emang Syafi'i nggak wuduk Nabi. Ya. Wuduk Imam Syafi'i. Nah, terus kalau begitu baca bismillah. Pertanyaannya, kenapa bismillah wajib? Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dihitung salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Pertanyaannya, Fatihah berapa ayat? 7. Bismillah masuk enggak? Masuk. Kalau begitu jangan dijadikan 6. Bismillah masuk. Dalam hadis sahih ada dikatakan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memulai bacaannya dengan alhamdulillah. Mereka semua memulai bacaannya dengan alhamdulillah. Ini sampai jam berapa? Jam 3 ya. Mereka semua memulai bacaannya dengan alhamdulillah. Berarti pakai bismillah apa tidak? Kenapa bisa diartikan nggak pakai? Karena memulai ya dengan pertanyaan. Ada berapa baca dalam berdiri? Ada berapa baca? Dalam berdiri itu. Oh enggak, jangan itu. 2. Yang pertama Fatihah. Yang kedua surah. Dua-duanya disebut dalam bahasa qiraat. Mereka memulai qiraatnya dengan alhamdulillah. Kenapa bisa diartikan Fatihah tanpa bismillah? Dari mana kita bisa menyimpulkan maksud hadis itu tanpa bismillah? Nah, ini sekarang ya. Kalau bismillahnya disir, berarti memulainya tetap pakai enggak cocok sama hadis tadi. Dari mana bisa kesimpulan itu? Orang bertanya, kulhu dulu apa alhamdulillah? Hadis ini menjawab mereka semua memulai bacaannya dengan alhamdulillah. Artinya Fatihah dulu baru qul huwallah. Begitu. Kalau disebut nanti mereka memulai bacaannya dengan bismillah, kedua-dua surah tersebut ada bismillahnya. Boleh bismillah, berarti belum menjawab persoalan. Begitu. Maka ketika Muawiyah menjadi imam di Madinah, sholatlah di belakangnya Muhajirin dan Ansor. Tak didengar Muhajirin dan Ansor bacaan bismillah di belakang. Selesai sholat, apa kata Muhajirin dan Ansor? Berdiri berteriak berkata, wahai Muawiyah, apakah kau mencuri dalam sholatmu? Mana bismillah pada Fatihah? Setelah itu Muawiyah tidak pernah lagi sholat. Jangan titik. Tidak pernah lagi sholat kecuali menjaharkan bismillah. Ya. Berarti penekanannya pada posisi duduknya surah. Iya. Hadis tadi ya. Dan kalau kusirkan bismillahnya bagaimana?
sah. Tapi membuat orang lain ragu dia baca bismillah atau tidak. Nah, yang jelas kalau tak baca sholat tidak sah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini sering. Pada iya pertama enggak ditekan sehingga tasydid hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka, di yang kedua baru itu mesti tasydid ada. Karena apabila dibaca tanpa tasydid maknanya berubah. Iyyaka, cahaya matahari yang kusembah, wa isyamsi, lihat dalam kitabnya Nabi Talibin. Maka tekan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang baca? Imam. Siapa yang baca? Imam. Imam. Setiap orang yang membaca ada hak untuknya. Apa itu? Aqibah waladdallin. Setelah kalimat waladdallin, bagi yang baca ada hak. Rabbighfir. Maka berikan hak itu. Makmum berikan hak. Waladdallin. Hak saya dalam riwayat Imam Bukhari, aqibah waladdallin rabbighfirli, hak saya itu, maka saya baca rabbighfirli wali walidayya baru belakang. Amin. Imam dulu. Ini enggak sempat orang baca waladdallin. Ini belum habis sudah. Amin. Mau kemana orang ini perginya? Tak ada sabarnya. Apakah makmum juga membaca rabbighfirli? Tidak. Kenapa? Ada Fatihahnya sendiri. Karena makmum belum baca Fatihah. Makmum wajib baca Fatihah tidak? Wajib. Wajib. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak hitung sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. La'allakum taqra'una khalfal imam. Mudah-mudahan kalian membaca sesuatu di belakang imam. Benar kata sahabat, kata Nabi, jangan kalian baca apapun kecuali surat Fatihah. Maka makmum tak sah salatnya kalau tidak membaca surat Fatihah. Ustaz kan bukan Tuhan, sama, kau juga bukan Tuhan. Ya kan? Kau bilang sah, ya. Dari mana kau tahu sah? Ada ayatnya, apabila dibacakan Quran dengar. Itu perlu ngaji lagi. Ya. Nah, begitu makmum membaca Fatihah, berarti makmum memiliki surat Fatihah. Karena dia membacanya, maka ada hak untuknya. Makmum katakan rabbighfirli wali walidayya, baru amin. Itu hak siapa? Ambil hak. Ya Allah, ampunkan aku. Orang tua juga, ampunkan kedua ibu bapak. Ucapkan di ayat dulu. Makanya mana saya bilang walidayya. Parah kan itu. Dendam pula dia serang sholat. Nah. Dah. Baru amin. A-nya pendek, min-nya pendek. Amin. Amin. Ya. Amin, aman. Tenang. Imam pula baca doa. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Jemaah belakang. Tenang. Imamnya pula yang ngajari. Fit dunia hasanah. Bentak. Makmum ikutlah. Tenang.
Min lebih panjang dari A. Amin. Istajib ya Allah. Terima olehmu ya Allah. Terima olehmu ya Allah. Amin. Hanya panjang, min yang pendek. Iman. Betul. Setuju. Dah. Selesai itu baru baca surah. Kalau saya tahu ini semua orang surah saya itu. Ya kan? Al Mutakasur, wal Asri, ya kan? Mau Jumat enggak Jumat, kaget orang. Raya pula mungkin itu. Ya, kaget orang. Pendek kali. Ustaz, kenapa Ustaz bahasa pendek? Karena aku tengok kau sembahyang sunat pun cepat. Dah. Selesai. Baru rukuk. Tadi waktu pilih spare part takbir tadi, yang ini apa yang ini? Ngambil yang mana? Tulang dada. Ambil pasangannya. Aku ngambilnya yang ini Ustaz. Kau ambil pasangannya. Rukuk. Allahu Akbar. Ustaz, aku ngambil yang ini tadi. Ya udah, kau ambil pasangannya. Ini juga mari. Ustaz, kalau aku gini, jangan kau ambil pasangannya karena nggak ada pasangannya. Ya. Jadi itulah dia. Ambil pasangannya. Ini itu juga. Perempuan bagaimana? Nah, perempuan siku mundurkan. Ini telkung nih, telkung. Apa nih Ustaz ini bilang telkung? Iya, ini kan umpamanya. Nah, angkat ini. Ya, jangan sempat terangkat. Nah, ini nampak aurat terbuka, sholat langsung batal. Maka hati-hati beli telkung. Telkung harga 1,5 juta. Saya lihat tu pajak ikan lama. Telkung 1,5 juta. Pakai apa? Dicucuk-cucuk. Ya, yang bolong-bolong tu sampai ke sini. Halah. Bikin aja goni gandum. Udah pasti sah. Enggak ada yang cuma ajak pengap aja sikit. Nah, tidak boleh pula dia dari parasut. Dijual di pesawat itu, pesawat 6R telkung dari parasut. Saya tanya, berapa harganya? Ini bisa saya lihat, bisa. Begitu diinikan ya Allah, hampir kayak kaca bening. Nerawang, nggak sah itu. Nggak sah. Kan bagus ini kata pramugarinya. Kau sholat? Enggak. Pramugarinya pula yang bilang. Kacau. Nah, baru, nah rukuk. Ini tangan, ya, di atas lutut. Tangan di atas lutut. Nah, ini lutut, ya. Saya tanya Wak di kampung. Wak, tangan di atas lututnya. Mana lutut? Ini Wak, tangan di atas. Ah, sini kau pegang. Kayak tumpang pinggang. Saya tanya ayahnya Wak tu. Sama-sama enggak ngaji Wak tu ayah. Gimana sebenarnya tuh tangan? Tangan di atas lutut kan? Iya, tangan di atas lutut. Ini tangan di atas lutut. Dua-duanya lutut. Sependapat, sama-sama enggak ngaji. Sorry. Tangan di atas lutut. Saya tanya, usalli ala hazal mayit. Sejak aku semayang di atas ini mayit. Itu macam mana itu, Wak? Di mana aku berdiri? Karena atas mayit. Kan? Ah, itu besok kau datang. Malamnya dia berpikir. Tak datang saya lagi. Enggak tahu saya jawabannya. Nah, ini tangan di lutut. Ini lutut. Tangan. Nah, maka kalau dilempangkan, jadilah belakang kita ini rata. Kalau Rasul ditaruhkan dia secangkir teh di belakangnya, rata enggak tumpah.
Maka Rasul melarang kita rukuk yang gini. Tunduk ini gini. Ustaz, aku memang buku, berarti lain. Lain. Iya. Lain ceritanya. Ini kan yang normal kita bahas. Yang uzur lain lagi. Nah. Nih. Ini pun tak pas entah enggak nih. Pas enggak nih? Kan? Nah. Cuman kadang-kadang ada juga kalau tarawih itu nanti bisa enggak pas lagi kan? Enggak pas. Maka untung juga masih tarawih, cuma enggak tarawih. Ustaz, kata orang, tengok pembahasan Ustaz, rata-rata setiap orang sholat 10 lebih salah. Betul kan? Orang sholat 10 salah. Makanya aku gak sholat, Ustaz. Kalau gak sholat, salahnya cuma 1. Iya kan? Enggak sholat. Kalau sholat salah 10. Milih mana? Sepak. Jadi, nah, rukuk. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Dah. A'la wa bihamdihi, azimi wa bihamdihi. Ya. Ada hadis yang menjelaskan pakai kalimat wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim, ada hadis. Dah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ada hadis. Ketika saya mengamalkan wa bihamdihi, teramalkan enggak hadis sahih? Teramalkan enggak hadis hasan yang mengatakan wa bihamdihi itu hasan itu nilainya? Hasan li ghairi zatihi. Apa li ghairi zatihi? Ya. Kalau saya mengamalkan suara yang azim tanpa wa bihamdihi, saya mengamalkan hadis tapi tidak yang tidak semua, tidak komplit. Kalau saya amalkan wa bihamdihi, berarti saya mengamalkan semua hadis. Sedangkan Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fahuzuh, apapun yang didatangkan Nabi ambil, maka saya ambil hadis yang pertama dan saya ambil hadis yang kedua. Jadilah bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu kelebihan wa bihamdihi, bukan kebid'ahan wa bihamdihi. Jangan salah itu. Ya. Dah. Berapa kali? 3 kali. Kalau saya sholat tarawih sekali saya baca itu. Ya. Itu pun udah lama. Itu pun lama. Kalau sempat 3 kali, berapa lagi lamanya? Karena saya bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau yang cepat kan bukan gitu lagi bacanya. Enggak tahu pun saya. Dah. Sami Allahu liman hamidah. Tadi kemana tangan? Waktu takbir. Ngambil yang ini, maka ini lagi. Berarti dah 3 kali ini. Kalau yang ini, berarti kemari lagi. Udah? Nah, 3. Takbiratul ihram, rukuk, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, takbir mengangkat tangan ini setelah bangkit dari tasyahud awal. Maka ada orang bangkit dari rakaat pertama, dari sujud rakaat pertama, gini lagi, salah. Dah. Jadi tangan ini kemana ini turunnya? Ke bawah, kemari. Albani bilang lempang, kata Albani. Abdullah apa namanya? Bin Bas ya mengatakan bersedekap dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan. Cuman sayangnya bahasa yang sunnah tangan kemari. Kata yang satu, yang sunnah tangan kemari. Saya mengatakan gini, yang sunnah kemari. Murid saya
akan melihat orang yang kemari berarti di luar sunnah. Saya bilang yang sunnah kemari tangan. Murid saya melihat berarti yang begini itulah. Jangan gitu dakwah. Jangan gitu. Kembalikan kepada hukum. Karena sunnah itu takluknya kepada 5. Apa itu sunnah? Ma'udhifa ilan Nabi, yang disandarkan kepada Nabi. Nabi semayang 5 waktu, sunnah, kita lakukan wajib. Nabi duha tahajud, sunnah, kita melakukannya hukumnya sunnah. Nabi makan minum, sunnah juga, tapi kita melakukannya mubah. Nabi menyambung puasanya sampai malam, pernah, sunnah, kita melakukannya makruh. Istri Nabi lebih dari 4, kita melakukannya haram. Pemerintah Sudan mengatakan warganya wajib beristri 2. Sudan. Mau berangkat? Dah. Jadi tangan kemana? Dalam mazhab Syafi'i juga sama 2. Tapi tidak menyebutkan bahasa seperti itu. Saya mengambil Sami Allahu liman hamidah kemari tangan saya. Di mana itu? Bisa lihat dalam Bajuri, bisa lihat dalam Yanatul Talibin, bisa lihat juga dalam Kifayatul dalam Nihayatul Zen, bisa dilihat juga dalam Fatwa Al-Kubra dari Syekh Ibnu Hajar. Kemudian bagaimana dalam Tuhfatul Muhtaj? Ada juga lempang, berarti ini boleh, lempang boleh. Tidak kita mengklaim ini yang terbaik, lalu begini jelek. Ini yang terbaik, yang begini kurang afdal, segala macam. Tidak. Nah. Tidak boleh ini goyang-goyang. Belum jam 2:30. Saya patuh kali saya sama aturan. Kalau Indomie nanti kadar luarsanya dia tanggal bagian. Nih kalau belum jam 1, belum jam 12 masih bisa dimasak. Ya, nah, jangan digerak-gerakkan gini. Jangan digerak-gerakkan. Kalau juga mau gerak gini, berarti lebih dia dari 3 kali. Nah, di sini bermasalah salatnya. Makanya dalam Nihayatul Zaid, kalau dia tangan bergerak lebih baik berhentikan. Berhentikan gini. Supaya tidak banyak gerak. Dah, selesai itu jangan i'tidal kosong. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkan Rabbana walakal hamdu. Bukan berarti kita bangkit langsung Rabbana tanpa ucapan Sami Allahu liman hamidah. Salah. Karena takbir itu milik orang yang sendiri, milik makmum, milik imam. Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada diganti dengan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu itu bacaan. Jangan sempat i'tidal kosong. Kadang-kadang udah kosong batuk gantinya. Sami Allahu liman hamidah. Dia bilang Rabbana walakal hamdu. Langsung sujud. Bersihkan batuk ganti. Banyak kali. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi, nah, sujud mana duluan? Lutut atau tangan? Maka jawabannya lutut dulu. Nanti kita tunggu malam berikutnya. Sudah masuk jam 2:30. Ada tanya jawab malam ini. Ya, karena kalau saya ambil nanti pendek kali isi ceramahnya. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai di sini.